semuanya, selamat datang lagi di Mentah Mendadak Talk Show. Jadi pada kesempatan kali ini, kalian bakal ditemani oleh dua host kita ini yang nggak mungkin kita tergantikan. Betul sekali. Karena emang hostnya cuma kita berdua aja, nggak cukup budgetnya buat nyewa host lain. Nah, sebelum itu, aku mau kenalan dulu nih. Kenalin, nama saya Robert dan Saya Nadine. Nah, hari ini kita akan membahas budaya-budaya dari luar negeri. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal budaya luar negeri nih ya, aku tuh suka banget budaya India. Lebih ke lebih ke filmnya, film yang romantis, terus lagu-lagunya itu benar-benar buat apa ya, emosional tuh menarik banget gitu loh. Iya. Kalau kamu sendiri Robert gimana? Nah, kalau dari aku sendiri ya, aku tuh yang budaya luar paling berkesan itu justru budaya Jepang. Wah. Karena masa kecilku tuh relate dengan nonton anime Jepang. Kayak siapa sih yang di sini belum pernah nonton Doraemon, Naruto, Shinchan, Gundam itu kan Ninja Tori juga gitu. Itu kan masa kecil banget gitu, kayak diingat lagi kayak aku jadi nostalgia. Iya. Kalau kamu ada ketertarikan juga nggak? Kalau aku di budaya Jepang itu lebih tertarik sama makanannya, kayak sushi, katsu, udon, kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, mumpung kita sama-sama tertarikan nih sama Iya, budaya betul. Jepang, kita bahas budaya Jepang nggak sih hari ini? Benar banget. Oh ya, dan fun fact ya teman-teman, di UPN ini kita tuh punya UKM loh, yang fokus membahas atau berkaitan dengan budaya Jepangan. Oh ada ya ternyata ya. Ada, emang keren banget. Keren banget Bahkan UKM ini. nggak nanggung-nanggung. Kita sudah datangkan dari jauh, dari Jepang langsung. Ini dia bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut ya, Risa. Halo Risa. Halo, Ya, silakan duduk. Ya. Oke, gimana nih kabarnya Risa? Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Oh ya. Oke, jadi nama saya ini Risa Ngarimurti. Saya dari UKM Onigiri. Di sini saya menjabat sebagai divisi kaderisasi. Di kaderisasi ini kita itu tugasnya itu untuk mengatur dalam rekrutmen anggota. Sekaligus kita juga mengevaluasi para pengurus-pengurus yang lagi aktif di UKM ini gitu. Oh. Jadi unik banget ya, nama UKM-nya kok Onigiri gitu. Betul. Kenapa nih kok harus dinamain onigiri? Kenapa nggak sushi atau apa lain gitu? Atau ada makna tersendiri dari nama onigiri itu sendiri? Nah, sebenarnya onigiri ini kepanjangan ya, singkatan dari organisasi kita. Itu kayak kita mainkan permainan kata gitu loh, disingkat jadi onigiri. Nah, kepanjangannya itu Organization of Nippon Inspiration. Gitu. Nah ini aku lihat tadi di bajumu itu aku lihat ada logo nih. Ada logo dari Onigiri. Nah mungkin teman-teman juga penasaran nih. Apa sih filosofi sama maknanya dari logo Onigiri ini? Oh, Oh iya. gunung gitu kayaknya kan Onigiri kan makanan gitu. Nasi kok gunung. Apa hubungannya tuh kira-kira? Nah, sebenarnya kita organisasi onigiri ini bukan apa ya, kayak merujuk langsung ke makanannya, lebih ke memang permainan kata aja, dan kebetulan namanya onigiri gitu. Nah, untuk filosofinya sendiri, kenapa kita pilih gunung? Karena gunung ini kayak ibaratkan UKM kita yang sebagai wadah untuk kreativitas gitu, yang bagaikan gunung yang menaungi berbagai kehidupan. Nah, terus di sini kan ada lingkaran nih, tapi lingkarannya nggak full gitu loh. Jadi lingkarannya itu kayak terbuka. Ini mengibaratkan kalau UKM ini kita sangat terbuka terhadap perubahan dan perbedaan gitu. Terus di sini juga ada bentuk segi lima. Nah, ini berarti UKM kita ini tetap berlandaskan pada ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Wih keren banget loh. Keren Ini banget. kalau ngomong-ngomong ini gunung Fuji nggak sih? Iya, Gunung Fuji dari Jepang gitu. Teman-teman tahu nggak Gunung Fuji? Ya, pasti tahu lah ya. Pasti Kalau nggak tahu search di Google aja. Betul. Nah, tadi kan kamu udah mention tentang UKM Onigiri nih. Mungkin dari teman-teman juga ada penasaran nih, gimana sih ceritanya terbentuknya organisasi atau UKM dari Onigiri ini? Oke, jadi teman-teman, sebenarnya UKM Onigiri ini awalnya kita cuma komunitas kecil gitu, berawal dari beberapa anak yang sering nongkrong di kampus, mungkin bahas-bahas budaya Jepang, minat Jepang, atau mungkin bahas anime gitu. Nah, makin lama ini komunitasnya makin banyak gitu anggotanya. Nah, terus
mereka ini sepakat untuk oh ya udah kita jadiin langsung sekalian aja jadiin organisasi gitu. Akhirnya terbentuklah UKM Onigiri. Berarti UKM ini terbentuk karena suatu perkumpulan gitu ya, perkumpulan Iya. mahasiswa yang dimana hobi sama kesukaannya tuh minatnya tuh sama gitu ya. Iya. Terus, Nah, terus tadi aku ada sempat denger nih, kamu sempat nge-mention nonton anime gitu. iya. Nah, kamu sendiri anime favoritnya apa nih? Kalau boleh tahu. Nah, kalau dari saya sendiri anime yang saya suka saat ini itu Free Ren, terutama karena visualnya yang bagus pada beberapa episode, ada juga sound desainnya yang oke. Sama kalau menurut pribadi saya lebih suka ceritanya gitu, karena pacingnya itu santai, nggak kita harus mikir berat gitu. Jadi kita itu lebih kena di emosinya gitu. Wes. Berarti kamu ngerekomen juga nggak anime ini mungkin ke teman-teman gitu? mau Ada nonton? rekomen anime yang mungkin menarik atau kisahnya yang pas banget di dunia ini kayak gitu. Ya sebenarnya Free Ren tadi juga bisa saya rekomen sih, karena dia itu sebenarnya menceritakan tentang pahlawan yang sebenarnya sudah lama meninggal. Nah, pahlawan ini apa ya, sifatnya ini bisa dapat ditiru gitu loh, karena dia ini selalu menolong orang dan mau menolong orang meskipun dirinya sendiri juga memiliki tantangan tersendiri, tapi dia tetap mau menolong orang gitu. Oh ya, tadi kan aku denger anime Free Ren ya. Aku tuh jadi teringat. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya di rumah. Itu ada satu berita di Jepang. Itu ada pemuda Jepang, yaitu waktu itu di kereta api. Dia tuh ngelawan ada kayak penjahat gitu. Oh. Dia pakai pisau penjahatnya. Cuman kayak dia doang yang berani ngelawan. Terus akhirnya pas di interview ditanyain, kenapa kok kamu sampai berani ngelakuin hal itu? Dia jawab, karena pahlawan Himmel akan melakukan hal yang sama. Oh, iya. Jadi dia tuh ngelakuin itu karena dia terinspirasi dari anime Free Ren. Ya, itu bisa memang salah satu kayak contoh gitu ya. Iya. Nah, terus tadi kan nge-mention anime, aku jadi penasaran, apakah kegiatan di Onigiri ini ada kegiatan lain nggak? Kayak cosplay gitu. Ada sebenarnya. Oh, Nah, ada. kita ini sebenarnya di UKM Onigiri ini kita nggak cuma nonton anime ya teman-teman. Jadi kita itu ada kelas bahasa, ada kelas budaya, sama kelas menggambar manga juga. Oh, gitu. gambar manga ya? Oh. Iya. Itu pernah kayak dikompetisikan nggak? Atau dilombakan gitu? Sebenarnya kalau dilombakan itu tergantung dari pihak UKM-nya. Kalau dari saya sendiri kurang tahu, tapi sebenarnya kalau dari mereka itu sebenarnya ilmunya itu terserah kita mau buat apa. Entah kita mau menggambar manga ini cuma buat have fun, atau kita mau beneran bikin manga, ya boleh saja gitu loh. Silakan. Jadi ini kayak jadi wadah aja lah ya Iya. buat teman-teman mungkin mau mengasah skill gambarnya nih, mungkin Betul sekali. pengen jadi mangaka di masa depannya. Tapi Risang pernah nggak nyoba gambar manga gitu pas? Dulu pernah saya mencoba kayak menggambar itu, ikut kelas manga. Jadi pertama saya gambar kayak anatomi kepala gitu. Saya latihan gambar bentuk kepala. Ya meskipun nggak terlalu bagus juga, ya namanya juga belajar. Oh ya, oke. Nadine, kamu penasaran juga nggak sih? Aku juga penasaran nih, soalnya aku lihat Risang ini kenapa sih dia tuh pengen gabung ke Onigiri gitu? Oh iya, kenapa sih Kak Risang ini minat gitu ya untuk gabung ke organisasi ini gitu? Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu saya itu pernah ada kayak keinginan untuk jago gambar dengan gaya ala-ala anime gitu ya. Nah, kebetulan di UKM ini ternyata teman saya banyak juga yang ikut gitu loh. Wah, ternyata ini anak-anak pada di sini semua. Ya udah saya sekalian join UKM biar juga sering ketemu sama teman-teman, sering ngobrol juga, karena kan ya gak setiap hari kita ketemu gitu loh kalau di ke kampus gitu. Oh gitu ya. Nah mungkin kalau dari aku lihat tadi kamu bilang soal kayak kamu sering berkat ikut UKM ini kamu jadi sering ketemu teman-teman. Nah mungkin dari kamu sendiri ada nggak pengalaman paling berkesannya lah
saat kamu di UKM Onigiri ini? Nah, waktu itu kan waktu pas saya masih semester 3, ini saya kan sering kelas toh. Nah, di UKM ini kan juga ada kelas bahasa atau kelas budaya gitu kan. Iya. Nah, ini biasanya kelasnya sore. Nah, masalahnya waktu itu kan saya kan kuliah biasanya juga sampai sore tuh kok. Saya juga jadinya datangnya sering telat. Nah, waktu itu saya kayak jadi nyadar sesuatu gitu loh. Nah, ini yang ngajarkan ternyata juga senior saya, cutting saya gitu kan, sama-sama kuliah juga. Waktu itu saya jadi nyadar, oh, ini senior saya ternyata meskipun dia ada kesibukan kuliah pastinya, tapi dia itu kayak tetap aktif gitu loh, tetap sepenuh hati, tetap semangat beraktivitas di Onigiri ini, tetap mau mengajar gitu. Wah, saya jadi respect gitu loh sama kakaknya. Yes. Nah, itu teman-teman bisa tiru nih cuttingnya Risang nih. Keren banget. Iya, ngomong-ngomong nih, kalau dari Mas Risangnya sendiri, pernah nggak sih ikut kayak event-event cosplay gitu? Atau Mas Risangnya sendiri pernah cosplay apa gitu di anime? Wah, Waduh, iya. kalau Menarik, cosplaynya menarik. sendiri saya nggak pernah ya. Tapi kalau ikut event cosplay, jadi dulu saya pas masih SMP pernah diajak saudara saya ke event di Marvel City gitu. Ayo ikut gitu loh. Oke, ya udah saya ikut dan di sana itu, ternyata rame gitu loh. Ada stand-stand, ada yang jualan merchandise, ada yang banyak yang cosplay juga, ada kayak penampilan bakat, ada yang juga nyanyi gitu. Saya juga sempet ambil beberapa foto sama cosplayer gitu. Oh, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini ya, bener nggak sih apa yang dikatain orang-orang kalau yang cosplay itu yang apa, wibu ya, sebutannya wibu ya, itu bau bawang gitu, bener nggak sih kayak gitu? Iya, iya, itu rame Bener nggak banget sih, tuh ya di kan? internet tuh biasanya. Ini maaf ya kalau yang wibu-wibu tersinggung Iya. ya, penonton-penonton yang ada wibu tersinggung. Tapi ini aku benar-benar penasaran banget, apa bener sih, emang bener nggak sih kalau kita datang ke event kayak gitu kayak Iya, bau bawang gitu? Itu stereotip banget itu. Mm-mm. Sebenarnya kalau stereotip yang bau bawang itu nggak cuma buat wibu aja sih. Sebenarnya kalau saya pernah dengar ada cerita-cerita orang yang ke konser ataupun ke acara-acara yang outdoor gitu, juga sering pernah dapat keluhan kalau mereka itu Bau juga. bau juga ya. dari orang-orang lain. Jadi ya kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Kalian jangan lupa mandi ya guys, apalagi kalau Minimal maksudnya deodoran lah ya. iya, Ya. semisal Aduh. kan kalian mau ke tempat umum ini loh, pasti orang kan ya mencium bau kalian gitu loh. Ya, Jadi ya, nah, itu tolong guys. diperhatikan ya, Tuh, teman-teman. perhatikan ya teman-teman. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir kali ya. Ya, Aku pengen nanyain pengalaman kamu kan sudah jadi pengurus nih. Iya. ya kan? Jadi kamu kesanmu apa sih selama kamu jadi pengurus di UKM Onigiri ini? Selalu pengalaman yang paling kamu inget gitu loh selama kamu masuk dalam UKM ini kayak gitu. kalau pengalaman yang cukup berkesan bagi saya itu waktu itu pas diklat. Ini sebenarnya kita kan kayak belum kenal juga gitu loh. Tapi melalui diklat ini kita jadi saling mengenal satu sama lain, jadi saling akrab, saling bonding gitu. Jadi lebih apa ya, nggak introvert banget. Jadi sering mau apa ya, berani ngobrol sama temen, jadi nyaman gitu loh komunikasinya. Nah, saya juga di Onigiri ini di kepengurusan juga sering ketemu teman-teman baru sama teman-teman lama juga. Jadi makin lebih banyak relasi sama kenalan gitu loh, yang asik, yang sepeminatan gitu juga. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, kayak apakah aku kalau mau gabung UKM Onigiri aku harus wibu? Apakah aku harus tahu Jepangan gitu? Betul. Atau boleh nih orang awam kayak gabung di Onigiri? Oh, tentu boleh dong teman-teman. Semisal sebenarnya kita kan dari UKM ini nggak pernah ngadain persyaratan kamu harus wibu, kamu harus tahu anime, kamu harus gini, itu nggak pernah ya. Itu sebenarnya kita UKM ini dibuat untuk apa ya, sebagai wadah bagi orang-orang yang tertarik dengan budaya Jepang ataupun ingin belajar bahasa Jepang. Jadi kalau mereka mau belajar ya silakan masuk aja, kita sambut dengan hangat gitu loh teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu mikirin lah ya kayak Nggak perlu ada persyaratan untuk Iya. masuk ke dalam UKM ini tersebut. iya betul banget. Dan menurutku ya ini tuh UKM-nya cocok juga loh buat anak ilmu komunikasi. Kalian ingat nggak kayak ada matkul
komunikasi antar budaya. Ayo ingat nggak? Nah, di situ di komunikasi antar budaya itu kita belajar kalau komunikasi kita tuh bisa makin bagus kalau kita itu belajar budaya yang lain. Budaya lain. Karena kan wawasan kita jadi luas kan. Betul sekali. Terus kita juga jadi nggak gampang ngejudge orang. Jadi kita udah tahu tuh. Bener. Lebih menghargai gitu ya, Betul. toleransi terhadap budaya-budaya lain. Ya ini adalah satu lagi ya juga ya. Kita kan mungkin ada untuk teman-teman yang berada di ilmu komunikasi. Di sini kan ada kelas bahasa dan kelas budaya juga. Oh, Misal iya. kalau kalian jadi pengurus kan nanti kalian kan mengajar teman-teman gitu. Itu sekalian kalian mempraktekkan kemampuan komunikasi kalian juga sekaligus latihan public speaking di depan orang banyak. Apalagi ini kan teman-teman kalian ya. Jadi nggak canggung-canggung amat karena ini kan iya. teman jadi ya sekaligus lumayan buat nambah-nambah praktek kemampuan berbicara di depan banyak Skill. orang. Iya. Skill. Ya lumayan juga loh. Berarti bisa nambah bahasa baru loh. Iya juga bahasa Nah, Jepang juga. Nah, kayaknya gitu aja sih teman-teman yang bisa kita kulik pada episode hari ini. Terima kasih buat Risa atas waktunya. Iya, terima kasih Kak Robert dan Kak Nadine telah mengundang saya dalam acara hari ini gitu. Iya, maaf ya udah undang-undang jauh-jauh dari Jepang ya, capek nih kayaknya. Nggak apa-apa. Nah, jadi itu aja sekian dari episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode mental Mental berikutnya. berikutnya. Dadah.